Assalamualaikum Bu Mama, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Arke, selamat pagi Pak Arke. Kenapa Pak Arke? Bagaimana kabarnya hari ini Bu Mama? Oh, alhamdulillah baik. Agak terputus ini tadi sinyalnya. Iya, Baik iya. Pak Arke, saya sehat. Alhamdulillah. Pak Arke bagaimana? Alhamdulillah Bu, saya hari ini luar biasa, apalagi ketemu Bu Mama. Oh, begitu ya. Oke. Eh, Ini panjenengan hari ini akan melakukan cuti ya bersama Bu Dewi, betul? Ya, betul Ya, Pak. ya. Eh, Sebelum panjenengan melakukan coaching, mungkin ada beberapa yang terkait dengan persiapan cutinya ya Bu ya. Iya, iya Oke. Pak Arke. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Bu Mama ini. Yang pertama, pada kegiatan pengamatan kucing ini nanti, kira-kira rubrik penilaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Mama nantinya? Oke, baik. Karena ini kan coachingnya dengan alur tirta ya Pak. Jadi saya inginnya itu yang menjadi poin pengamatannya atau di rubrik penilaiannya itu adalah bagaimana alur tirtanya itu sudah baik atau belum, seperti itu Pak. Jadi mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, aksi sampai tanggung jawabnya itu nanti nampak atau tidak, seperti itu Pak Arke. Baik, jadi pada alur Ya. untuk rubrik penilaiannya ya. Iya. Baik Ibu. Untuk yang berikutnya Ibu Mama, Ya. ketiga kompetensi coaching yang akan dikembangkan, kira-kira apa yang akan Ibu ambil? Sekarang prioritasnya ada di mana Bu Mama? Untuk Oke. Coaching. Ya, untuk coaching hari ini Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi yang kehadiran penuh dan itu Pak, yang mendengarkan aktif. Jadi saya ingin 2 kompetensi itu Pak, yang saya kembangkan. ya, baik. Berikut Bu Mama, dari dua Ya. masuk ada pertanyaan lagi, bagian dari kompetensi mana yang secara spesifik yang akan diobservasi oleh Bu Mama? Oke, di kompetensi mendengarkan aktifnya itu, saya ingin mengembangkan atau yang ingin diobservasi secara spesifik itu adalah kemampuan untuk menemukan kata kunci, Pak. Jadi, ketika coach menyampaikan, memberikan jawaban atau menceritakan sesuatu, itu saya ingin mengembangkan kemampuan saya itu supaya bisa menangkap kata kuncinya. Kemudian yang kedua juga saya ingin lebih spesifik supaya nanti dalam coaching ini tidak ada asumsi, judgement, dan asosiasi. Seperti itu Pak Ke. Ya, tidak ada judgement, asosiasi ya. Asumsi. Ya Pak. Baik Ibu, kemudian kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Mama nantinya? Oke, jadi dari kompetensi tadi, indikator ketercapaiannya yang pertama adalah saya berhasil menghadirkan penuh diri saya. Jadi benar-benar fokus kepada coaching. Kemudian yang kedua, saya bisa menangkap kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kemudian yang ketiga, saya berhasil untuk tidak memberikan judgement, asumsi, dan asosiasi. Jadi itu indikatornya bahwa pengembangan ini sudah berhasil, begitu Pak Arke. Baik, sudah panjenengan sampaikan dari keempat-empatnya persiapan dari Ya. Untuk itu panjenengan saya pikir sudah siap untuk melakukan coaching dengan kuncinya ya Bu ya? Ya, siap Pak Arke. Oke, kalau begitu saya hadirkan terlebih dahulu. Sebentar ya Bu Mama. Oke, sudah siap? Ya Bu Dewi ya, setelah beberapa hari kita janjian, akhirnya baru hari ini bisa ada waktu luang bersama-sama ini, jadi bisa berbincang-bincang ini dengan Bu Dewi. Iya, ada topik apa ini Bu Dewi? iya Bu Mama, ini
saya ingin mendiskusikan ini dengan Bu Umama. Ini saya akan melakukan persiapan penerapan pembelajaran berdiferensiasi kepada siswa saya kelas 7 untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Kebetulan kan 2 minggu lagi ini anak-anak kan memperingati Hari Maulid Nabi. Nah, untuk memperingati Hari Maulid Nabi ini, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada anak-anak seperti itu. Okay. Oke, jadi Bu Dewi ini punya rencana ya untuk diferensiasi. Jadi ingin berbincang-bincang ini tentang rencananya. Oke, baik Bu Dewi. Dari rencana tadi Bu Dewi, apa tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Dewi? Dengan tujuan saya, harapan saya ke depannya ini anak-anak lebih dalam pembelajaran ini lebih bervariasi, Bu. Karena dengan pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan pembelajaran yang baru pada mereka, maka saya akan mencoba pembelajaran berdiferensiasi ini saya terapkan kepada mereka sehingga mereka lebih semangat dalam pembelajaran. Oh, seperti ini loh pembelajaran berdiferensiasi. Karena mereka selama ini pembelajarannya itu secara monoton, Bu, hanya menyampaikan materi dan mengerjakan tugas. Nah, saya mencoba untuk menerapkan kepada mereka dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Oke, jadi Bu Dewi ingin memberikan pembelajaran yang lebih variatif karena selama ini hanya monoton ya Bu Dewi ya. Kemudian supaya dengan ini nanti anak-anak lebih semangat dalam belajar seperti itu. Oke, baik Bu Dewi. Nah, dari tujuan itu tadi, apa ukuran bahwa pembelajarannya Bu Dewi itu sudah berhasil? Jadi ukurannya apa ketika program pembelajaran saya sudah hasil ini. Iya. Selama ini Bu, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini kan masih belum kepada anak-anak. Jadi sekarang kondisinya itu anak-anak masih dalam skala 1 sampai 10 ini masih 1, Bu. Tetapi saya sudah melakukan pemetaan kepada mereka mana mereka yang mempunyai kebutuhan belajar mereka sesuai dengan kesiapan belajar, minat murid maupun profil belajar murid. Ini sudah saya petakan mulai dari awal, tetapi untuk penerapannya ini masih belum, jadi skalanya masih mulai awal seperti itu. Jadi untuk skalanya masih 1 karena memang belum pernah ada pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Kemudian Bu Dewi sudah melakukan pemetaan kebutuhan anak-anak. Ya, oke. Kemudian, maksud saya itu pembelajarannya Bu Dewi itu bisa dikatakan berhasil jika bagaimana Bu? Iya. Pembelajaran berdiferensiasi kepada anak-anak dikatakan berhasil apabila anak-anak itu sudah mempunyai kemampuan yang sama antara yang tidak mempunyai kesiapan belajar dan yang siap belajar, antara yang mempunyai minat di musik atau sesuai dengan minat mereka atau sesuai dengan profil belajar mereka, yaitu yang menyukai video, audio maupun kinestetik, itu mereka mempunyai kemampuan atau nilai KKM yang sama seperti itu, Bu. Di mana antara perbedaan atau kemampuan mereka, bagaimana saya memberikan kebutuhan belajar kepada mereka sesuai dengan kemampuan dari mereka dalam belajar seperti itu. Artinya bahwa kalau pembelajaran berdiferensiasi ini berhasil apabila KKM mereka atau kemampuan dalam memahami materi yang saya sampaikan itu mereka sama seperti itu.
Oke, jadi indikatornya berhasil atau ukuran keberhasilannya itu jika anak-anak dengan kebutuhan yang berbeda, kemampuan yang berbeda, nanti setelah ada pembelajaran berdiferensiasi itu mereka bisa mencapai posisi yang sama ya Bu. Maksudnya sama-sama mencapai ketuntasan belajar, gitu ya Bu Iya, ya. benar. Iya. Baik, terima kasih. Nah, kemudian Bu Dewi, dari rencana ini Bu Dewi, apa yang perlu Bu Dewi siapkan atau perlu Bu Dewi kembangkan untuk memperlancar rencana ini Bu Dewi? Apa yang perlu disiapkan atau dikembangkan seperti itu? Ya, yang perlu saya kembangkan pada saat pembelajaran berdiferensiasi ini memang adalah kesiapan diri saya, yaitu mulai dari perencanaan saya akan membuat RPP tentang pembelajaran berdiferensiasi, lalu saya juga sudah memetakan mereka dengan kebutuhan belajar murid, sudah saya petakan. Dengan membuat RPP ini tentu saya akan meminta bantuan kepada guru yang sudah berhasil dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu Ibu Dewi, itu sudah berhasil. Seperti itu. Ya. Ya. Jadi persiapannya yang pertama itu dari Bu Dewi sendiri, yaitu membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Kemudian tapi sebelum itu tentu saja Bu Dewi akan memetakan dulu kebutuhan belajar siswa, seperti itu ya Bu Dewi. Nah, untuk dua hal ini Bu Dewi, dukungannya apakah hanya dari satu orang tadi saja Bu Dewi? Mungkin ada sumber-sumber belajar yang lain Bu Dewi? Ya, dukungan yang saya perlukan adalah tentu saya bekerja sama dengan rekan sejawat, yaitu dukungan dari kurikulum, dukungan dari rekan-rekan yang lain, lalu rekan-rekan yang lain ini khususnya mereka yang sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang sudah berhasil, yang sudah menerapkan di kelasnya. Saya meminta bantuan Bu Dewi tadi, lalu dukungan dari kepala sekolah. Pada saat saya ini melakukan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, kepala sekolah ini mengizinkan apa tidak, seperti itu Bu. Itu dukungan yang diperlukan. Kalau untuk sarana mungkin Bu Dewi apa ada yang perlu disiapkan Bu Dewi sarana untuk pembelajaran diferensiasi? Untuk sarana yang ada di sekolah itu mereka kepala sekolah itu sudah memfasilitasi, artinya bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini sudah sarananya sudah siap. Di antaranya pembelajaran berdiferensiasi ini kan yang kita butuhkan itu adalah proyektor, lalu speaker, lalu skenario atau sarana yang lain itu di sekolah kami sudah tersedia Bu. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi ini tinggal mengimplementasikan dan menerapkan kepada mereka sesuai dengan kesiapan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau sarana sudah oke ya Bu Dewi ya. Ya. Oke Bu Dewi. Selanjutnya Bu Dewi, dari rencana ini apa yang sudah ada yang bisa membantu supaya berhasil? Maksudnya mungkin Bu Dewi tadi kan ingin membuat memetakan kebutuhan siswa. Sudah punya apa ini yang bisa mendukung keberhasilan Bu Dewi? Iya, dalam memetakan siswa ini yang sudah saya lakukan sebelumnya, tentunya saya menyebarkan angket kepada mereka, lalu melihat perilaku mereka sehari-hari, di mana minat mereka yang sesuai dengan minat yang ada pada murid, lalu potensi apa yang pada mereka, lalu juga yang saya amati adalah background keluarga mereka, bagaimana mereka
pada saat di lingkungan keluarga itu mempersiapkan anak-anak mereka dalam pembelajaran, sehingga pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas mereka sudah benar-benar siap. Itu lingkungan keluarga sangat berpengaruh, dan saya juga sudah bekerja sama dengan wali murid untuk lebih memperhatikan atau fokus kepada anak-anaknya supaya lebih mempersiapkan dalam belajar, seperti itu, Bu. Ya. Oke, jadi hal-hal yang sudah ada, misalkan yang bisa mendukung pemetaan Bu Dewi, angket sudah ada ya Bu Dewi, tinggal disebar. Kemudian informasi-informasi tentang siswa itu bisa dilihat dari sehari-hari mengajar itu, pengamatan ya Bu Dewi, dan juga mempelajari background dari keluarga siswa seperti itu. Iya. Kalau untuk pembuatan RPP Bu Dewi, apa yang sudah ada? Yang sudah ada yang bisa mendukung keberhasilan RPP ya, mungkin Bu Dewi sudah punya apa, literasi atau apa seperti itu Bu Dewi? Iya. Ada yang bisa mendukung Bu Dewi? Untuk membuat RPP, Bu, saya memang akan merencanakan nanti malam. Tetapi tentunya saya membutuhkan dukungan dari guru lain yang sudah berhasil dalam membuat rencana atau RPP berdiferensiasi, dan saya juga sudah berusaha untuk memahami konsep-konsep pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, yaitu konsep membuat RPP pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, juga saya sudah mulai mengembangkan diri untuk memahami bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu, mulai dari persiapan, proses, dan refleksi anak-anak pada saat selesai pembelajaran berdiferensiasi, seperti itu. Oke, baik. Jadi yang bisa digunakan itu dukungan dari rekan yang sudah pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Dewi, mungkin bisa sharing, kemudian melihat contoh-contoh RPP seperti itu ya Bu Dewi. Iya. Bu Dewi, ini selanjutnya kalau dukungan tadi juga sudah Bu Dewi dari rekan-rekan dan dari Sarpras juga sudah, dari kepala sekolah juga sudah. Oke, baik. Nah, ini Bu Dewi, kan setelah kita bincang-bincang ini, nanti Bu Dewi akan melaksanakan rencana ini. Mudah-mudahan nanti rencananya berjalan dengan lancar, hasilnya baik ya Bu Dewi. Nah, lalu ini kapan ini Bu Dewi rencananya kita melakukan refleksi atau kalibrasi nih? Kapan kita akan ngobrol lagi nih Bu Dewi? Iya, karena rencana saya, Bu, pembelajaran berdiferensiasi ini kan akan saya laksanakan 1 minggu lagi, karena 2 minggu ini, 2 minggu ke depan akan melaksanakan atau memperingati Hari Maulid Nabi. Jadi akan saya persiapkan mulai sekarang dan saya terapkan pada minggu depan. Mungkin nanti kita bisa refleksi atau kalibrasi pada saat 2 minggu lagi, Bu. Atau 2 minggu lagi pada saat anak-anak melaksanakan Maulid Nabi atau memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan Bu Umama bisa kami undang untuk menyaksikan bagaimana keberhasilan atau skala berapa nanti pada saat memperingati Maulid Nabi, seperti itu. Oke, baik. Jadi nanti ini rencananya kita berjumpa lagi, ngobrol-ngobrol lagi untuk refleksi 2 minggu lagi ya Bu Dewi? Iya, benar. Oke, baik. Mudah-mudahan rencana Bu Dewi ini berjalan lancar, semua persiapannya tadi sudah oke, dukungannya juga sudah banyak dari berbagai pihak, kemudian rencana Bu Dewi juga sudah matang. Mudah-mudahan hasilnya baik ya Bu Dewi ya. Amin. Amin. Kalau begitu sampai jumpa di 2 minggu lagi ya Bu Dewi. Terima kasih untuk bincang-bincangnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mama. Baik, Bu Mama, selamat baru saja melakukan coaching. Iya, Pak Arke. Terima kasih, Pak Arke. Bu Mama, berdasarkan hasil pengamatan saya dari apa yang sudah dilakukan selama coaching tadi, panjenengan berperan sebagai coach, sesuai dengan kesepakatan kita, penilaiannya tadi ada pada alur tirta
ya. Jadi rubrik penilaiannya ada pada alur tirta. Untuk tujuan sudah panjenengan sampaikan tadi, ya toh. Kemudian dari tujuan itu anak-anak mampu belajar secara berdiferensiasi. Kemudian sudah ada ini ya indikator ketercapaian pelajaran diferensiasinya juga seperti apa, sudah ada skalanya juga tadi. Kemudian untuk identifikasi masalah juga sudah disampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian dari pembelajaran berdiferensiasi tadi yang ingin dicapai oleh Kuci yaitu mencapai KKM pembelajarannya tidak monoton. Bu Mama juga sudah ini ya sudah mendapatkan kata kunci dari Kuci tadi. Kemudian dari rencana aksi si Kuci juga sudah mempersiapkan ada perencanaan pembuatan RPP, kemudian ada pemetaan, ada dukungan sarana prasarana baik dari KS maupun rekan sejawat. Kemudian kekuatan-kekuatan yang dimiliki seperti Kuci akan menyebarkan angket, identifikasi perilaku, potensi murid juga menjadikan sebuah pertimbangan. Dan yang paling bagus tadi juga ada dimunculkan background keluarga juga akan diidentifikasi seperti itu. Kemudian dari alur yang berikutnya tanggung jawab. Sudah ada komitmen dari Kuci terkait dengan pelaksanaan rencana aksinya. Kemudian siapa dan apa yang dapat membantu. Setelah yang terakhir, tindak lanjut dari seksi coaching yang panjenengan lakukan. Itu ya, Pak. Kemudian tambahan lagi dalam percakapan panjenengan dengan si Kuci tadi, saya nilai tidak ada judgment, Bu. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, tidak ada judgment, tidak ada asumsi, tidak ada asosiasi. Oke. Masih ada yang terkait dengan kucing tadi yang ingin saya tanyakan kepada Bu Mama. Iya, Pak. Ya. Kira-kira menurut Bu Mama tadi pada saat lakukan coaching, apakah indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan sudah tercapai? Oke, baik Pak. Jadi tadi kan indikatornya itu tirta ya Pak ya. Jadi saya tadi merasa sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta tadi. Saya sudah menanyakan tujuan rencana Bu Dewi, kemudian mengidentifikasi apa yang direncanakan ini tadi, mulai dari persiapan, kemudian langkah nyatanya seperti apa, kemudian dukungan yang dimiliki dan yang dibutuhkan. Kemudian rencana aksinya juga sudah saya tanyakan, apa langkah konkret yang akan dilakukan oleh Bu Dewi, tadi mulai dari diri beliau sendiri, persiapan, membuat RPP, dan membuat pemetaan tentang kebutuhan siswa, sampai kemudian mengimplementasikan rencana ini di kelas itu. Dan tanggung jawabnya tadi adalah komitmennya kami sudah membuat kesepakatan untuk bertemu kembali di sesi refleksi atau kalibrasi. Itu yang tirta, Pak. Kemudian yang kedua tadi kan kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah presence dan mendengar aktif. Jadi tadi saya sudah berusaha fokus kepada Kuci dengan menatap mata Kuci, kemudian memperhatikan ekspresi wajah, sehingga saya nantinya bisa menemukan kata kunci yang diucapkan oleh Kuci dari ekspresi beliau, atau mungkin pengulangan-pengulangan kalimat yang diucapkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga juga saya tadi tidak memberikan judgement, kemudian juga tidak asosiasikan pengalaman saya kepada Kuci, dan juga tidak menumbuhkan asumsi-asumsi tentang Kuci. Jadi saya rasa itu yang saya lakukan tadi sudah sesuai indikator yang kita sepakati di awal, Pak Arga, seperti itu. Luar biasa Bu Mama ini. Yang Bu Mama ini kira-kira dari apa yang sudah panjenengan sampaikan tadi. Ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan? Nah, itu tadi kalau tadi kan present, kalau saya sudah mampu, kemudian yang mendengarkan aktif juga sudah usaha saya jalankan tadi. Nah, yang ketiga ini Pak Arke, saya nanti di coaching selanjutnya itu saya ingin mengembangkan yang mengajukan pertanyaan berbobot. Kadang saya merasa masih
ya ini pertanyaan yang bisa menstimulasi pemikiran coaching seperti itu. Jadi saya ingin nanti di coaching berikutnya itu ini yang saya kembangkan, kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak Arke. Seperti Iya. itu, Pak Arke. Ya, Bu Mama. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali pada sesi yang berikut-berikutnya, sehingga saya juga Amin. bagaimana perkembangan dari Bu Mama ketika ingin mengembangkan kompetensi melakukan pertanyaan yang berbobot atau terbuka itu. Iya, iya, Pak Arke. Itu yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan. Mudah-mudahan Bu Mama semakin maju lagi sehingga membawa Amin. dan manfaat untuk anak dan juga rekan sejawatnya. Amin. Terima kasih Bu Terima Mama. kasih, Pak Arke. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Arke. Terima kasih sama-sama.